Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menyampaikan materi yaitu sistem moneter internasional. Nama saya Dwi Fareski, nomor 2 mahasiswa dari 18 105 103 1114. Pengantar, sistem moneter dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja institusi saat pembayaran internasional dilakukan, pergerakan modal diakomodasi, nilai tukar antar mata uang dilakukan. Selanjutnya berhubungan dengan serangkaian perjanjian, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks yang berkaitan dengan tiga hal tersebut di atas. Sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama, sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama, bimetalisme, standar emas klasik, interwar period, sistem Bretton Woods, dan terakhir rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Yang pertama, bimetalisme. Sebelum 1875, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816, Amerika Serikat 1792 sampai 1873. Yang ketiga, Prancis dipakai sampai tahun 1878. Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagai besar, negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I. Yang kedua, London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Standar emas klasik, syarat implementasi. Hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Yang kedua, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tepat. Emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Selanjutnya, konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Selanjutnya, pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Interwar periode 1915 sampai 1944. Pertama, standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Australia, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contoh, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Yang ketiga, fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh utang di pasar ekspor global. Selanjutnya, interwar periode 1915 sampai 1944. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai pulih dari dampak perang. Namun, itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Sterilisasi emas kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas.
dengan cara pengurungan jumlah uang dalam negara dan peningkatan kredit dalam negeri. Interwar period 1915 sampai 1944. Yang pertama ada tahap 1, nasionalisme ekonomi akibat Perang Dunia I. Yang kedua, tahap 2, standar emas klasik gagal untuk dipulihkan karena agenda politik masing-masing. Yang ketiga, ekonomi tak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran. Yang keempat, investor panik ingin melarikan modal ke luar negeri, tapi semua di luar negeri juga bernasib sama. Sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertambahkan nilai parinya dengan toleransi rentang rate jual dan beli plus 1%. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai dari mata uangnya. Sistem Bretton Woods. Negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat penyebaran pembayaran internasional karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contoh, rupiah tidak bisa untuk ditukarkan dengan emas secara langsung. Kita harus beli US dollar dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarkan dengan emas. Sistem ini sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Selanjutnya, rezim nilai tukar fleksibel. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1976 ketika perjanjian Jamaika. Yang pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF plus bank sentral masing-masing negara berhak mengaktifasi aktivitas perdagangan volatilitas falas yang berdasar atau tidak jelas. Yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi, atau separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Yang ketiga, negara non penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapatkan akses kepada dana IMF yang lebih besar. Negara peminjaman harus mengikuti saran pembangunan IMF. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.